Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga sukacita ya. Oke, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, kakak mau bertanya, apakah kalian sudah mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya? Pastinya sudah ya deh ya. Karena kalian sudah mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya, nah sekarang kita mau mempersiapkan hati dan juga pikiran kita sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi lagu Kami Berkumpul Memuji-Mu. Ayo Kak Tiara. Salam adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan perlindungan Tuhan. Dan semua keluarga yang di rumah tetap jaga kesehatannya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai 32. Mari adik-adik semua membuka Alkitabnya dan Amang Pendeta membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, pasti adik-adik tahu lagunya hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Semuanya kita harus menggunakan seluruh organ tubuh kita ini dengan hati-hati. Demikian maksud dari lagu itu. Hati-hati gunakan mulutmu. Sebab mulut kita ini bisa berbahaya adik-adik sekolah minggu. Kenapa bisa berbahaya? Kalaupun mulut kita ini kecil, tetapi ini bisa mengeluarkan seluruh nama-nama binatang yang keluar dari mulut kita ini. Maka dari lagu itu diajarkan kepada kita, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati menggunakan mulut. Karena ada peribahasa yang mengatakan adik-adik sekolah minggu, mulutmu adalah harimaumu. Mengapa kita harus menggunakan segala organ tubuh kita ini dengan hati-hati? Sebab bisa saja tangan kita ini melakukan sesuatu hal berakibat dosa kepada kita. Kaki kita, mata kita, mulut kita, sehingga ketika tidak melakukan atau menggunakan dengan kehati-hatian bisa berdampak dosa dalam hidup kita adik-adik sekolah minggu. Tuhan menciptakan kita sebenarnya baik semuanya. Tangan kita baik, kaki kita baik, mata kita, mulut kita, pikiran kita. Tuhan ciptakan itu untuk kebaikan kita adik-adik sekolah minggu. Maka oleh firman ini merupakan nasihat Paulus kepada orang Kristen. Nasihat Paulus kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa Paulus mengatakan itu kepada jemaat yang ada di Efesus? Kota Efesus itu adalah merupakan bagian wilayah kerajaan yang dulu disebut dengan Konstantinopel. Dan kota Efesus ini adalah kota yang terpenting di Asia, bagian dari kerajaan Roma pada waktu itu. Sebab kota Efesus itu adalah kota perdagangan. Karena kota Efesus itu adalah pusat perdagangan, maka kota tersebut menjadi sangat ramai sekali. Banyak suku bangsanya, banyak agama, banyak kuil, sehingga mereka banyak menyembah dewa-dewi, banyak menyembah dewa Baal, patung-patung yang mereka sembah. Sehingga adik-adik, Rasul Paulus yang membawa Injil ke kota Efesus ini, dan dia pernah selama 2 tahun tinggal di kota Efesus, dan dia juga pernah dipenjara di kota Efesus karena memberitakan Injil. Adik-adik sekolah minggu, Paulus menuliskan surat ini ke jemaat Efesus untuk memberikan nasihat agar mereka tetap beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus menasihatkan orang-orang Kristen yang sudah Kristen, yang sebelumnya mereka belum mengenal Kristus itu, supaya orang-orang Kristen pada saat itu yang sudah mengenal Kristus, mereka agar hidup baru, supaya mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama mereka lakukan sebelum Kristen, yaitu percaya kepada dewa-dewi, percaya kepada patung-patung. Mereka masih mau membalaskan kejahatan dengan berbuat yang jahat. Karena perilaku demikian adalah perilaku belum hidup yang baru. Maka Paulus,
adik-adik sekolah minggu menasihatkan mereka supaya mereka hidup baru. Apa itu hidup baru? Hidup baru itu bukan hanya sekedar ia memakai kalung salib, ia sekedar mengucapkan kata shalom. Lalu yang bagaimana hidup baru itu? Adik-adik, hidup yang baru itu ialah perilakunya, tindakannya yang didorong oleh hati, akal budi, dan perasaan yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu yang hidup baru. Jadi Paulus, adik-adik, mengatakan dalam firman ini bahwa perilaku yang didorong oleh hati, yang didorong oleh akal budi dan perasaan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, hidup baru itu bagi Paulus yang pertama dikatakan dia tidak boleh berkata kotor. Bagaimana yang berkata kotor, adik-adik sekolah minggu? Banyak sekali kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Itu tidak boleh. Bagi adiknya, bagi kakaknya, bagi orang tuanya nggak boleh berkata kotor. Kalau mulut kita ini kotor, yang keluar juga akan kotor. Perkataan itu akan kotor. Kedua, Paulus katakan tidak boleh mendukakan roh Allah. Paulus juga mengatakan membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Tetapi Paulus tekankan, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian hidup yang baru. Adik-adik, kita ini adalah sudah hidup yang baru karena kita sudah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Yesus Kristus. Maka di rumah, kalau kita masih sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, berarti belum hidup baru, adik-adik sekolah minggu. Atau keluar ucapan-ucapan yang tidak membangun, atau ucapan-ucapan kata-kata yang tidak baik, atau masih ada kegeraman, kemarahan, membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kalau adiknya memukul, dia juga memukul. Kalau adiknya marah, dia juga marah. Seharusnya kalau kakak atau adik marah, harus ada rasa kasih sayang. Nggak boleh geram, nggak boleh marah. Karena orang yang marah, orang yang geram itu berarti dia dikuasai oleh iblis. Tidak ada kasih, tidak ada pengampunan. Maka adik-adik, hidup baru Paulus ingin jelaskan kepada kita supaya kita ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra. Bukan hanya untuk keluarga kita, kepada orang lain juga harus kita melakukan itu. Adik-adik pasti kenal dalam tokoh Alkitab dan pasti pernah mendengarkan namanya Timotius, kan? Timotius itu adalah seorang anak yang taat. Dia selalu mau mendengarkan pengajaran dari ayah dan ibunya, dan juga neneknya yang bernama Lois. Dan dia selalu mendengarkan pengajaran itu sehingga dia menjadi anak yang baik, anak yang taat. Hidupnya selalu hidup yang baru. Demikian juga kita adik-adik sekolah minggu. Kalau Timotius seorang anak yang masih muda,
dia mau mendengarkan pengajaran, hari ini kita juga harus mau mendengarkan pengajaran itu supaya kita menjadi hidup yang baru. Karena itu adik-adik, hati-hati menggunakan mulut. Jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang kotor dari mulut kita. Tetapi ketika kita mengeluarkan kata-kata kotor langsung, jangan seperti itu. Tidak boleh mendukakan Allah, tidak boleh marah, tetapi hiduplah dengan kasih. Sebab itu adik-adik sekolah minggu, di rumah, dimanapun, selalulah mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh kasih kepada siapapun, kepada adik-adik, kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada orang tuanya. Jangan suka membantah dari keluar dari mulut kita ini. Sebab kata yang keluar dari mulut kita ini itu adalah doa juga adik-adik sekolah minggu. Karena itu dalam firman ini mari kita menggunakan tubuh kita ini, menggunakan seluruh Tuhan ciptakan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat kepada orang lain. Setuju adik-adik sekolah minggu? Setuju kan? Karena itulah jadilah menjadi anak yang hidupnya selalu diperbaharui oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan dan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Di dalam seminggu ini, kami dapat berkumpul kembali di rumah masing-masing bersama dengan adik-adik sekolah minggu, beribadah, menyanyikan nyanyian pujian, serta mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan pada minggu hari ini. Firman-Mu telah mengajarkan, menasihatkan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa kami adalah manusia ciptaan baru yang Tuhan tebus oleh darah Kristus menjadi manusia yang baru, agar kami menjaga hidup kami ini, mulut kami, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, supaya kami tidak mendukakan roh Allah, dan kami tidak bersikap geram, marah, tetapi biarlah kasih yang selalu mendiami dalam kehidupan kami, yang mau saling mengampuni satu sama lain. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu. Berikan kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu, kepada orang tua, kepada keluarga. Berikan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, supaya mereka tetap bersukacita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kan? Nah yang kakak dapatkan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta adalah kita, adik-adik dan kakak harus mau menjadi manusia baru, harus mau menjadi orang-orang yang senantiasa memperbaharui hidupnya, yang tadinya melakukan hal-hal yang tidak baik berubah menjadi anak-anak yang mau melakukan hal-hal baik, yang tadinya kata-katanya kasar, marah-marah, nah berubah mengeluarkan kata-kata yang baik dan menyenangkan hati banyak orang. Tidak hanya kepada keluarga kita, tidak hanya kepada mama, papa, abang, kakak, adik, tapi juga kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, dan kepada semua orang. Oke adik-adik, kalau adik-adik merasa, wah susah kak, aku susah nih untuk berkata-kata yang baik, jangan khawatir adik-adik. Tuhan pasti memampukan kalian, memampukan kakak dan adik-adik untuk berubah dan senantiasa memperbaharui hidup kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena Tuhan mencintai kita, dan asal kita mau berubah, Tuhan pasti akan memampukan kita. Oke? Nah adik-adik, Tuhan mencintai semua orang.
Yang besar, yang kecil, yang tinggi, yang tidak tinggi, Tuhan cintai semua orang. Oke, kita mau bernyanyi lagu Big or Small. Ayo Kak Tiara. Oke adik-adik, kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Roy. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Tabur Firman-Mu Padaku. Halo dari semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan yang ajari kami untuk bisa mengerti firman-Mu, dan juga ajari kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hati dan pikiran kami untuk bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu dan juga telinga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke adik, firman Tuhan hari ini dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Sebelum kitab Filipi, sudah semuanya?
Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, ada seperti lagu sekolah minggu yang mungkin adik sudah tahu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, lagu itu mengajarkan kita untuk menjaga ucapan kita, berkata-kata yang baik, karena Tuhan tahu apa yang kita ucapkan. Mungkin saat ini adik-adik sering mendengar gosip. Gosip itu juga merupakan contoh hal yang tidak baik, atau hoax, berita-berita yang tidak benar, itu juga merupakan contoh perkataan yang tidak baik. Mungkin ketika kita sedang bermain game online, mabar, PUBG atau Mobile Legend atau PS, ketika kita sedang kalah, kita mencoba anjir, sinyal lemot. Itu bukan contoh juga bagaimana perkataan tidak baik. Atau adik sudah sering mendengarkan mulutmu harimaumu. Nah, mulutmu harimaumu apa? Apa yang kita ucapkan bisa membentuk seseorang. Misalnya ketika teman kita sedang mendapatkan nilai yang tidak baik, kita bilang, emang enak, kasihan deh, makanya belajar, makanya nyontek. Nah, itu bukan contoh yang tidak baik. Bagaimana cara kita menggunakan kata yang baik? Kita bisa, ayo belajar lagi yuk, kita belajar bersama nanti supaya kamu bisa dapatkan hasil yang baik juga. Nah, perkataan itu sebelum kita ucapkan, kita harus memikirkan dulu. Kita pikirkan apa yang kita katakan, karena dibilang itu firman tadi, bagaimana itu bisa memberikan yang baik, bisa membangun ini motivasi, berikan kata-kata semangat agar tidak menyerah, dan teman kita tuh bisa jadi semangat lagi dengan ucapan kita. Ketika kita mengucapkan kata tidak baik, dia menjadi down, dia menjadi lemah, akhirnya dia berputus asa. Nah, kemudian dalam ayat ini kita dibilang untuk menjadi anak yang baik itu manusia baru. Kita bisa belajar untuk mengucapkan kata tolong, terima kasih, permisi, yang mungkin saat ini kita sudah hilang kata-kata tersebut. Yang ketika kita lewat, kita tidak bilang permisi, ngomong aja. Atau kita ingin orang lain agar memberikan barang, kita tidak bilang tolong, tapi ambilin dong, nggak ada kata tolongnya. Yuk, hari ini kita belajar bisa menjadi manusia baru seperti firman Tuhan yang bilang. Abang ada contoh ilustrasi tentang bagaimana sebuah perkataan itu bisa membuat seseorang itu berubah. Jadi ada seorang anak yang sering berkata kasar kepada temannya di sekolah. Dia mengucapkan kata-kata kasar semua yang lebih dari gunan, diucapkan kepada temannya ketika dia sedang marah kepada teman-temannya. Nah, teman-temannya pun merasa sakit hati kepada dia, dan sehingga tidak mau berteman lagi dengan dia. Kemudian dia menemui ayahnya untuk membicarakan hal tersebut. Ayah, aku sering berkata kasar nih pada teman-temanku. Terus apa yang harus aku lakukan? Katanya pada ayahnya. Terus ayahnya bilang, nah, sekarang kamu ambil paku, kemudian kamu tancapkan paku itu ke pagar ketika kamu sedang merasa marah, atau ketika kamu mengucapkan kata-kata kasar kepada temanmu dimanapun. Untuk apa? Nanti kamu akan tahu, kata ayahnya begitu. Dan keesokan harinya ketika dia sedang marah atau mengucapkan kata-kata yang kasar, dia mulai memaku paku tersebut di pagar. Tok, tok, satu paku, dua paku, terus berlalu, sehingga akhirnya
Pagar tersebut penuh dengan paku ketika dia sedang marah. Nah, hari demi hari sudah berlalu, kemudian ditemui ayahnya lagi. Ayah, aku sekarang aku sudah jarang mengucapkan kata-kata kasar. Oke, kalau gitu, ketika kamu sudah tidak mengucapkan kata-kata kasar lagi, kamu cabut paku tersebut satu persatu. Untuk apa? Kata dia lagi. Nanti juga kamu akan tahu. Nah, besoknya dia tidak lagi mengucapkan kata kasar. Setelah dia pulang dari sekolah, dia cabut pakunya. Hari demi hari terus berganti hingga paku-paku tersebut sudah dicabut semuanya. Kemudian dia bilang, ayah, ini paku terakhir yang ku cabut, gitu katanya. Terus ayahnya bilang, oke, sekarang kamu lihat pagar tersebut. Apa yang kamu lihat? Ya, meskipun aku sudah mencabut paku-paku tersebut, itu masih ada lubang di situ pagar tersebut, kata anaknya tersebut. Ya, begitu juga perasaan teman-temanmu saat ini. Ketika kamu mengucapkan kata-kata kasar yang tidak baik, seperti itulah perasaan mereka. Mereka akan merasa tersakiti, mereka merasakan kecewa, sakit hati. Mungkin mereka akan tidak mau lagi berteman denganmu. Oh, begitu ya, kata dia. Iya, nah, oke deh. Mulai hari ini aku akan minta maaf kepada mereka. Aku akan menjaga ucapanku lagi. Ya, belajarlah seperti itu, kata ayahnya. Nah, adik-adik, dalam ilustrasi tersebut kita ajarkan untuk menjaga ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita menyakiti sesama kita. Jika adik-adik sih ucapan kata kasar tersebut, belajar untuk minta maaf atau tidak berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, agar kita bisa menjadi manusia baru. Siapa sih menjadi manusia baru? Oke, kita masih menjadi manusia baru. Manusia baru itu bukan seperti superhero yang dia berubah. Superhero hanya berubah penampilannya saja, tapi kita bisa menjadi manusia baru dengan berucap kata-kata yang baik, seperti firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa belajar menjadi adik-adik yang mau belajar dengan kata-kata yang baik lagi. Dipikirkan dulu sebelum berbicara agar tidak menyakiti sesama kita ataupun lingkungan sekitar kita. Demikian firman Tuhan hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang mengajari kami untuk bisa mengerti tentang bagaimana kami untuk menjaga ucapan kami terhadap sesama kami, agar kami selalu berkata-kata yang baik untuk bisa membangun motivasi teman-teman kami atau mereka semangat, bukan dengan berkata-kata yang tidak baik. Tuhan yang mengajari kami dan pimpin kami dimanapun kami berada, agar kami bisa menjadi manusia baru yang lebih baik lagi. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga rezeki agar mereka bisa mendidik kami menjadi anak yang lebih baik. Tuhan juga berkati bangsa dan negara ini agar bisa terjauh bebas dengan COVID. Tuhan juga berkati sekolah kami agar kami bisa menjeraih cita-cita kami. Jika kami sedang sakit hari ini, Tuhan pulihkan dan sembuhkan kami agar kami bisa beraktivitas dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, untuk aktivitas hari ini Abang minta untuk selama seminggu ke depan dari hari Senin, adik-adik tuliskan di kertas, ada keterangan di pagi, siang, sore, dan malam. Nah, di keempat kotak itu tuliskan di atasnya itu kata-kata yang tidak baik. Di sebelah kirinya tuliskan kata-kata yang baik. Jika adik-adik berkata kata yang tidak baik di pagi hari, adik-adik berikan tanda X di kotak pagi. Tapi jika adik-adik mengucapkan kata-kata yang baik, adik-adik berikan tanda contreng di kotak pagi. Pagi, siang, sore, malam, adik-adik bisa melakukan aktivitas tersebut dari hari Senin sampai hari Minggu depan. Dikumpulkan bisa di grup orang tua, nanti di foto, kasih nama dan kelas. Hanya itu saja aktivitasnya. Kita lihat selama seminggu depan adik-adik sering mengucapkan kata-kata yang baik atau kata-kata yang tidak baik. Sudah mengerti aktivitasnya? Kalau belum, bangun sekali lagi. Adik tulis di kertas, berikan keterangan di situ kata-kata yang baik dan kata-kata keterangan yang tidak baik, judulnya. Kemudian
di bawahnya tulis pagi, siang, sore, malam. Jika adik-adik mengucapkan kata-kata yang baik, kasih contreng di pagi hari. Siang masih kata-kata baik, contreng lagi. Tapi ketika sore ada kata-kata yang tidak baik keluar, ada yang dikasih tanda X. Tapi jika malamnya mengucapkan kata yang baik lagi, kasih tanda contreng. Dari Senin sampai hari Minggu nanti difotokan hasilnya dan kita lihat siapa yang sering melakukan kata-kata yang mengucapkan kata-kata yang baik atau kata-kata yang tidak baik. Demikian aktivitas hari ini. Terima kasih adik, selamat hari Minggu, terus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh Bang Roy ya. Oke, sebelum menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa minta tolong ke mama papa atau ke saudaranya untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Nomornya ada di bawah sini ya. Oke. Nah, bagi adik-adik yang mau mengumpulkan catatan saat teduh, bisa difoto dan dikirimkan langsung ke WA Katina ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan program ketaatan, yaitu menghafal pengakuan iman rasuli. Bagi yang sudah hafal bisa divideokan dan dikirim langsung ke WA Guru Sekolah Minggu kelas 56. Bisa ke Katina, bisa ke Kak Esther, atau ke Bang Roy, atau ke Kak Rotua. Oke, bisa ya? Kita mau menutup sekolah minggu kita. Kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat yang pertama. Selamat di tangan Yesus. Ayo Kak. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Shalom adik-adik.